Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sahrian. Saya dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan promosi kesehatan rumah sakit dan klinik. Latar belakang. Tuberkulosis paru merupakan infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kadang-kadang disebabkan oleh Embofis dan Avicanum, yang pada umumnya menyerang paru dan sebagian menyerang di luar paru, seperti kelenjar getah bening, kelenjar kulit, usus, saluran pencernaan, selaput otak, dan sebagainya. Organisme ini disebut pula sebagai hasil tanah tahan asam. Total seluruh kasus tuberkulosis paru di Indonesia tahun 2010 sebanyak 296.272 kasus, di mana 183.366 adalah kasus baru. Tuberkulosis BTA positif 101.297 kasus negatif, 11.659 kasus ekstra paru, 5.100 kasus kambuh, dan 1.100 kasus pengobatan ulang di luar kasus kambuh. Estimasi prevalensi tuberkulosis paru semua kasus adalah sebesar 660.000 dan estimasi insidensi tuberkulosis paru berjumlah 430.000. Kasus baru per tahun. Jumlah kematian akibat tuberkulosis paru diperkirakan 61.000 kematian per tahunnya. Jumlah suspek yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir dapat dilihat buku daftar suspek tuberkulosis. Jumlah penderita tuberkulosis positif di antara suspek yang diperiksa dalam 3 bulan terakhir, jumlah suspek yang diperiksa, jumlah penderita tuberkulosis BTA positif yang ditemukan dan dibandingkan, jumlah penderita tuberkulosis BTA negatif, Roentgen positif, tuberkulosis ekstravadu dan ditemukan 3 bulan terakhir, perbandingan jumlah penderita tuberkulosis BTA positif dengan jumlah penderita BTA negatif dan tuberkulosis ekstra paru, mendiskusikan masalah atau hasil kegiatan tidak seperti yang diharapkan, dieksekusikan hal tersebut dengan petugas apa yang kemukakan penyebab masalahnya dengan bagaimana penyelesaiannya. Tujuan umum untuk menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas dan penemuan penderita tuberkulosis paru. Tujuan khususnya untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan petugas P2TB Puskesmas dengan kinerja petugas tuberkulosis. Kedua, menganalisis hubungan antara pelatihan yang pernah diikuti petugas P2TB Puskesmas dengan kinerja petugas tuberkulosis. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara beban kerja petugas P2TB Puskesmas dengan kinerja petugas tuberkulosis. Keempat, menganalisis hubungan antara persepsi kepemimpinan terhadap petugas P2 Puskesmas kinerja petugas tuberkulosis. Yang terakhir, menganalisis hubungan antara imbalan petugas dan puskesmas dengan kinerja tuberkulosis. Menganalisis hubungan antara sarana petugas P2TB Puskesmas dengan kinerja petugas tuberkulosis. Tujuan umumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas tuberkulosis paru. Bab 2. Proses infeksi tuberkulosis tidak langsung memberikan gejala paru merupakan lokasi tersering kurang lebih dari 95% masuknya kuman tuberkulosis pada manusia. Oleh karena itu, patogenesis tuberkulosis primer di paru merupakan model utama dalam kajian patogenesis tuberkulosis. Patogenesis tuberkulosis dimulai dari masuknya kuman sampai timbulnya berbagai gejala klinis digambarkan sebagai berikut. Seperti dilihat dalam tabel berikut ini, ada kuman mati, pembentukan fokus primer, penyebaran lipogen, penyebaran hematogen, kompleks primer, sakit tuberkulosis, mati atau sembuh, infeksi TB atau sakit, masa inkubasi 2-12 minggu. Catatan, penyebaran hematogen umumnya terjadi secara sporadik occult hematogen spread. Kuman TB kemudian membuat fokus koloni di berbagai organ dengan vaskularisasi yang baik. Fokus ini berpotensi mengalami reaktivasi di kemudian hari. Kompleks primer terdiri dari 3 fokus, yang satu 5 vagnilis dan 5 vagnilis regional. Tuberkulosis primer adalah proses masuknya kuman TB, terjadi penyebaran hematogen, terbentuknya kompleks primer dan imunitas seluler spesifik, hingga pasien mengalami infeksi TB dan dapat menjadi sakit TB primer. Sakit TB pada keadaan ini disebut TB pasca primer karena mekanismenya dapat melalui proses reaktif fokus dan infeksi sekunder dan seterusnya oleh kuman TB dari luar eksogen. Bab 3. Desain penelitian pendekatan ini menggunakan cross-seksional, yaitu
penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara variabel bebas dan variabel terkait dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data sekaligus pada saat point time approach. Artinya setiap subjek penelitian ini hanya diobservasi sekali saja. Hasil pengamatan cross-seksional untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan disusun dalam tabel 2x2, sehingga untuk desain ini, ukuran epidemiologis yang digunakan adalah rasio prevalence. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah populasi target. Populasi target pada penelitian ini adalah petugas pemegang program P2TB di puskesmas. Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah petugas pemegang program P2TB Puskesmas di Kota Semarang. Populasi studi yang terdiri dari 7 tenaga dokter, perawat, analis tersebar di Puskesmas wilayah Kota Semarang. Variabel penelitian terdiri dari 2 variabel, bebas dan variabel terdekat. Variabel bebas independen terdiri yaitu pengetahuan, pelatihan yang pernah diperoleh, beban kerja, kepemimpinan, imbalan, sarana, dan sikap. Variabel dependen kinerja petugas tuberkulosis di Kota Semarang. Analisis data. Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan validasi data, pengkodean, rekapitulasi data, tabulasi, kemudian dilakukan analisis statistik dengan menggunakan SPSS ataupun rancangan analisis statistik yang digunakan adalah yang pertama, analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian dengan menggunakan distribusi frekuensi terhadap karakteristik responden. Dan variabel-variabel penelitian, analisis univariat menggunakan distribusi frekuensi relatif. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang yaitu untuk melihat secara deskriptif bagaimana distribusi kedua variabel terletak pada sel yang ada. Analisis baris kolom berdasarkan hasil analisa univariat dalam bentuk kategori. Analisis statistik dilakukan untuk mencari hubungan variabel bebas dan terkait yaitu dengan uji statistik chi-square. Hipotesa penelitian HO tidak ada hubungan kolerasi antara dua variabel, HA ada hubungan kolerasi antara dua variabel. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kemaknaan. Jika tingkat kemaknaan 0,05 maka HO diterima, jika tingkat kemaknaan kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Analisis multivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel bebas dengan variabel terkait dan variabel bebas mana yang paling besar hubungannya dengan variabel terkait. Analisis multivariat dilakukan dengan cara menghubungkan variabel bebas dengan variabel terkait secara bersamaan. Uji realisasi logistik digunakan menjelaskan hubungan variabel bebas dengan variabel terkait. Prosedur uji realisasi logistik sebelumnya diawali dengan menguji kemaknaan masing-masing variabel bebas. Jika nilai P kurang dari 0,25, maka variabel tersebut dapat dilanjutkan dalam model multivariat bersamaan. Matematis regresi logistik ganda adalah pengambilan keputusan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Jika P kurang dari 0,05 berarti dinyatakan tidak signifikan secara statistik. Tidak terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Jika P kurang dari 0,05 berarti dinyatakan signifikan secara statistik terhadap pengaruh variabel yang terkait. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk melengkapi atau memperjelas analisis data kualitatif. Pada kajian kualitatif disajikan dalam bentuk narasi dengan menggunakan metode analisis deskripsi. Isi hasil dari wawancara mendalam dengan tahapan pengumpulan data, penyederhanaan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan simpulan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Faisal Sahrian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.